Gereja masa kini itu sudah berubah fungsionalnya. Yang tadinya gereja mendidik orang ke dalam kebenaran. Tadinya gereja mendidik orang untuk mengenal Kristus dan mereka diselamatkan. Gereja sebagai wadah keselamatan. Tetapi hari ini gereja dijadikan sebagai tempat pemuas telinga dan juga tempat memperkaya diri. Ini survei membuktikan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku sekalian, selamat datang dan jumpa kembali di channel YouTube Islam News TV. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya menayangkan sebuah video dari seorang jemaat gereja atau dari seorang pemuda Kristen ini. Beliau mencurahkan isi hatinya bahwasanya di dalam kekristenan itu, terutama di dalam gereja, tata cara ibadahnya sudah tidak teratur atau sudah melewati batas sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Alkitab atau Bible. Dengan penuh kekecewaan dan penuh dengan emosional, pemuda Kristen ini mencurahkan isi hatinya karena dia ini kecewa gerejanya kini telah berubah. Nah, bagaimana curhatan hati dari seorang pemuda Kristen ini? Yuk langsung saja kita simak bersama-sama videonya, teman-teman. Gereja masa kini itu sudah berubah fungsionalnya. Yang tadinya gereja mendidik orang ke dalam kebenaran. Tadinya gereja mendidik orang untuk mengenal Kristus dan mereka diselamatkan. Gereja sebagai wadah keselamatan. Tetapi hari ini gereja dijadikan sebagai tempat pemuas telinga dan juga tempat memperkaya diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja hari ini sudah menjadi tempat penyamun. Kenapa? Kalau kita melihat di mana pada waktu itu Yesus marah ketika bait Allah, ketika bait Allah digunakan untuk tempat jualan. Dan hari ini gereja sudah berubah fungsionalnya. Bahkan gereja tidak disiplin lagi, gereja tidak ada aturannya lagi, sehingga orang tidak bisa membedakan pergi ke gereja atau pergi ke pesta, pergi untuk karaokean atau pergi ke dansa. Teman-temanku sekalian, inilah seorang pemuda Kristen yang saya maksud. Dari sekian banyak pemeluk agama Kristen termasuk para pendetanya, baru kali ini saya mendengar bahwa ada orang Kristen yang mulai protes tentang ibadahnya yang sudah dilakukan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Namun ada baiknya akan saya tunjukkan beberapa aliran Kristen di berbagai negara agar mungkin pemuda ini menyadari bagaimana sesungguhnya Kristen pada zaman sekarang. Nah, mungkin arahan perkataan gereja satu ini yang pemuda maksud ya. Nih, coba yuk kita tonton bersama-sama. Gereja sudah berubah fungsionalnya hari ini. Gereja sudah berubah fungsionalnya hari ini. Itulah yang dikatakan oleh pemuda Kristen ini. Ya, teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana suasana gereja satu ini ya. Sudah mirip dengan diskotik. Kelap-kelip lampu dan di tengahnya ada salib. Sudah bukan lagi tempat beribadah. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan semua para hamba Tuhan, para pendeta yang saya kasih, mereka akan membaca ayat yang saya baca ini. Kita membuka di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 40. 1 Korintus 14 ayat 40, firman Tuhan berkata,
Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Hari ini gereja sudah dibuat tempat menari-nari. Gereja sudah dibuat tempat melompat-lompat. Mereka berkata harus kita menari-nari seperti Daud. Raja Daud menari-nari bukan di bait Allah. Raja Daud menari-nari di halaman bait Allah. Dan apa hukuman Tuhan setelah itu? Kita melihat bahwa istrinya pun mencela dia bahwa ia telah mentelanjangi dirinya. Pusing kali aku. Patut saja pemuda ini emosi karena gerejanya itu dibuat seperti halnya diskotik, tempat untuk menari-nari dan untuk bersukaria, bukan lagi seperti tempat untuk beribadah. Padahal di dalam Bible itu dilarang untuk bernyanyi-nyanyi di dalam gereja. Jangankan di dalam, di halaman pun itu dilarang. Lantas yang mengajari beribadah dengan cara bernyanyi itu siapa? Nah, di sisi lain ada juga seorang tokoh Kristen. Beliau adalah seorang pendeta yang sama seperti pemuda ini ya teman-teman. Jadi sama memiliki unek-unek atau curhatan hati mengenai dunia kekristenan saat ini. Nah, bagaimana videonya? Yuk langsung saja kita simak bersama-sama. Ini survei membuktikan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Ngeri-ngeri sedap, saudara-saudara. Orang yang melayani, bikin mujizat, usir setan, pengkhotbah kelas berat, tahu-tahu penipu. Makanya Yesus bilang apa? Aku yang memilih kamu yang 12 ini. Di Yohanes pasal 6 ayat 70-71. Aku yang memilih kamu yang 12 ini. Tapi salah satu di antara kalian iblis. Apa yang dikatakan oleh pendeta Mel Ahok ini pokok intinya sama dengan yang dikatakan oleh pemuda Kristen yang pertama tadi ya teman-teman. Mereka berdua kecewa karena nasib dari keyakinan atau kepercayaan atau agama mereka saat ini sudah sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam Bible atau Alkitab. Seperti halnya rumah ibadah atau gereja, ada yang menjadi diskotik, ada yang menjadi pasar, ada yang menjadi masjid. Dikarenakan para jemaat itu tidak ada yang datang atau salah penggunaan ya. Dari pendeta pun mungkin banyak sekali yang menyelewengkan atau menjadikan ajaran-ajaran yang sesat. Ini setan kerja level kelas berat. Kalau orang kerasukan, nah itu biasa, gampang ditebak. Orang malas gereja, gampang ditebak. Ya, pelayan uring-uringan, gampang ditebak. Oh, dia lagi ditipu setan. Tapi yang setia tidak pernah bolos. Tapi tiba-tiba setan pakai. Saudara-saudara, saya yakin pemurnian itu terjadi. Amin. Kita di Kota Palu ini Kristen minoritas. Sudah minoritas lagi, penyaringan lagi. Lebih baik minoritas Bapak Ibu. Lebih baik. Doa lebih kencang. Amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas gak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen.
Ini Yudas P. keluarga. Survei membuktikan di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itulah yang dikatakan oleh pendeta Mel Atok. Saya tidak tahu apa maksud dari beliau ini berkhotbah atau berpidato di dalam forum Kristen. Mungkin itu adalah isi curahan hati dari pendeta Mel Atok, karena beliau ini merasa geram Kristen di zaman ini semakin parah ya teman-teman. Sama seperti yang dikatakan oleh pemuda Kristen yang tadi ya, tempat ibadah sudah tidak semestinya. Itu artinya akhlak atau kepribadian orang-orang Kristen sudah mulai hancur. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video tersebut bisa bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.